Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian semua sehat, jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome to my channel, Umma Azul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji yaitu dengan tema mengingat kematian. Qala Allah Ta'ala fi kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Artinya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Al-Quran Surat At-Toha ayat 123. Jadi maksudnya begini, kita tidak perlu merasa ragu. Bahkan jangan ada dalam hati sedikit keraguan bahwa zikrul maut atau mengingat suatu kematian akan dapat mencegah dari perbuatan maksiat, akan mampu melunakkan hati yang keras. Sering mengingat mati akan menggugah hati kita yang lalai, memperpendek angan-angan seseorang tentang dunia, membawanya kepada ketaatan serta tunduk kepada perintah-perintah Allah serta perintah-perintah Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan lalai dari mengingat kematian akan membawa seorang hamba pada sikap yang lancang kepada Allah, menjadikannya berani melakukan kemaksiatan, sehingga hatinya mengeras dengan kekerasan yang menakutkan, di mana setelah itu ia tidak lagi memahami semua arahan dan tidak mampu menerima nasihat. Disinilah letak bahayanya. Wanita solehah adalah yang melihat kematian dengan pandangan penuh iktibar dan mengambil pelajaran untuk akhir masanya di dunia, sehingga anggota badannya tetap istiqomah dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sungguh, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman dalam Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa akhadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar rahimahullahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku dan bersabda,
kun fid dunya, jadilah di dunia, ka'annaka gharibun, seolah engkau orang asing, aw abirus sabil, atau melakukan perjalanan. Lalu Ibnu Umar mengatakan, jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Ambil masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk masa matimu. Uwais Al-Qarni menasihati kita dengan mengatakan, wahai penduduk Kufah, jadikanlah kematian sebagai bantal ketika kalian tidur, dan jadikanlah ia sebagai bagian dari pandanganmu ketika kalian bangun. Hasan Al-Basri mengatakan, bersegeralah, bersegeralah, sebab semua ini adalah nafas. Jika engkau menahannya, berarti telah terputus amalan-amalan darimu. Kalian berada di waktu pagi dalam keadaan ajal yang sudah terkurang, sedangkan amal perbuatan tetap tercatat. Dan kematian, demi Allah, berada pada leher-leher kalian, atau neraka berada di hadapan kalian, maka tetaplah merasa diawasi oleh keputusan Allah setiap siang dan setiap malam hari. Kematian telah menjadikan dunia hina, sehingga tidak menyisakan kebanggaan bagi orang yang berakal. Sungguh, kematian akan menjadi akhir suatu urusan, maka layak jika ia berlaku zuhud di awalnya. Kematian juga akan menjadi titik awal baginya. Layaklah kalau ia takut dengan akhirat. Hasan Basri ketika mengatakan, sungguh demi Allah, berteman dengan kaum yang menakut-nakutimu sampai engkau menemui keamanan lebih baik daripada berteman dengan kaum yang memberikan rasa aman kepadamu, namun kemudian engkau harus menjumpai hal-hal yang menakutkan. Demikian juga Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, jika kami melihat para pemilik dunia yang dibelenggu oleh angan-angan mereka dan amalan kebaikan mereka rusak, kami perintahkan mereka untuk mengingat kematian, mengingat alam kubur, dan mengingat akhirat. Maka seorang muslimah hendaklah segera bertaubat dari dosa-dosa masa lalu dan yang akan datang, baik yang kecil ataupun yang besar, serta memikirkan kiranya apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dengannya ia bisa selamat di kampung akhirat kelak. Hendaknya ia memperbanyak zikir kepada Allah dan menjauhi semua bentuk larangan. Hendaknya ia sabarkan jiwanya dan memohon kepada Allah keteguhan dengan perkataan yang teguh hingga mati. Rasa takut terhadap su'ul khotimah juga akan membawa muslimah untuk segera menuju amal soleh. Banyak sudah orang meninggal dalam keadaan hina. Barang siapa yang didatangi kehinaan sejak awal penyakitnya, maka ia tidak akan bisa menambal kejelekan yang telah lalu. Bahkan bisa saja ia akan melakukan kejahatan dalam wasiat yang ia berikan. Di antara mereka ada yang terkena kehinaan ketika detik-detik kematian. Di antara mereka ada yang kufur, sedangkan sebagian lain ada yang menolak dan marah. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Inilah makna dari su'ul khotimah. Ketika perasaan ragu dan membangkang menguasai hati, saat kematian tiba lantas ia diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Yang lebih ringan dari itu adalah ketika ia merasa marah atas takdir Allah. Namun, su'ul khotimah tidak terjadi pada mereka yang beristiqomah secara lahir. Ia hanya terjadi pada orang yang di dalam akalnya terdapat kerusakan, terus bergelimang dosa atau berpaling dari kebenaran, bahkan mungkin mengalahkannya.
Ia masih saja berangan-angan dalam urusan dunia sampai kematiannya datang sebelum sempat bertaubat dan menambal apa yang tertinggal. Maka barang siapa yang menginginkan jalan keselamatan, ia harus bertakwa kepada Allah, memperhatikan faktor-faktor perkembangan dan perbaikan dirinya, serta bersegera melakukan taubat dan amal soleh. Sebab umur ini pendek, sedangkan satu dari sekian hembusan nafas termasuk dalam kategori penutup usia kita kelak. Sekian kajian ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan kajian ini. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share kepada sahabat yang lain. Semoga dapat ridho Allah dan bermanfaat ilmunya di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.